sahabat Scripture Reunion Indonesia. Selamat sore Bapak Ibu terkasih. Apa kabarnya di sore hari ini? Di hari Jumat 24 Januari 2025. Saya Restu Santoso kembali hadir menyapa Bapak dan Ibu selama 1 jam ke depan dalam program Sejenak Bersama Scripture Union Indonesia. Saat ini kita akan ditemani narasumber kita yaitu Bapak Pendeta Dr. Didi Christian Adi Cahyono. Beliau adalah trainer transformasi konflik dan juga pendeta Jemaat di Gereja Kristen Jawa GKJ Gandaria. Saya akan menyapa beliau. Selamat sore Pak Pendeta Didi. Selamat sore, Bu Pendeta Restu. Gimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Baik, terima kasih loh perdana ya datang di acara ini ya. Ya, Ya, terima kasih untuk kesediaannya. Oke, Ibu Bapak terkasih, topik kita pada sore hari ini adalah gereja dan isu sosial. Mencari wajah Kristus dalam diri sesama. Kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, kenakalan remaja, pelecehan seksual, korupsi, kesenjangan sosial, bahkan perselisihan agama, suku, dan ras. Stunting, isu-isu politik adalah beberapa isu sosial yang ada saat ini di negeri tercinta kita, Indonesia. Adakah gereja berperan dalam mengatasi isu sosial tersebut? Dan apa kaitannya dengan mencari wajah Kristus di dalam diri sesama? Dan siapakah sesama itu? Mari kita cari tahu melalui narasumber kita hari ini, melalui Bapak Pendeta Didi. Beliau akan memaparkan dan memberikan kita pemahaman yang dalam melalui tema kita pada sore hari ini. Dan sebelum kita mulai acara ini, mari kita berdoa. Kristus, kami berdiam di dalam Engkau dan siap menerima materi melalui anakmu, Pak Pendeta Didi, untuk kami memahami mencari wajahmu melalui sesama, untuk kami bisa saling tolong-menolong, khususnya di dalam isu sosial yang menggerogoti negara kami. Kristus, berkaryalah melalui putramu. Di dalam Kristus Yesus yang memampukan, Pendeta Didi dalam memaparkan, dan kami yang mendengarkan memahami. Amin. Bapak Pendeta Didi, sesi pertama ini kami serahkan kepada Pak Pendeta untuk memaparkan di topik sore hari ini. Silakan Pak Pendeta. terima kasih Mbak Restu. Sebentar, saya share screen ya. Terima kasih yang pertama saya sampaikan kepada teman-teman dan sahabat-sahabat di Scripture Union Indonesia. Terima kasih atas kesempatannya untuk belajar bersama di sore hari ini. Juga terima kasih untuk Ibu Bapak dan saudari-saudara yang telah join dalam program ini. Mari kita belajar bersama dengan tema yang diberikan kepada saya, gereja dan isu sosial, mencari wajah Yesus dalam diri sesama. Nah, mungkin Ibu Bapak dan saudara-saudara bertanya-tanya ketika melihat layar ini. Kenapa kata mencari dan dalam dirinya sengaja diberi warna merah ya, kok berbeda? Nah, kita akan mengulik ini. Nah, kita akan memulai. Secara sederhana, tiga hal yang menjadi kerangka berpikir kita ketika kita membahas gereja dan isu sosial ini adalah eh, pertama berkaitan dengan bagaimana sih kita memahami gereja itu sendiri. Lalu yang kedua, bagaimana kita memahami isu sosial itu sendiri. Lalu yang ketiga, apa yang bisa atau apa yang seharusnya kita kerjakan di antara dua hal itu. Nah, saya akan memulai dengan hal sederhana. Seorang teolog eh, Indonesia sudah sangat terkenal namanya Profesor Emmanuel Gerrit Singgih itu ketika menggambarkan diminta menggambarkan apa sih yang digambarkan dalam realitas konteks Indonesia. Jadi secara sederhananya konteks Indonesia itu apa saja sih? Beliau menyebutkan ada 5 konteks yang mewakili, yang mencerminkan wajah negeri kita, Indonesia. Yang pertama, pluralitas agama. Itu sudah tidak bisa dibantah. Lalu pluralitas budaya. Itu realitas yang kita lihat sehari-hari. Yang kedua adalah kemiskinan.
Tadi Mbak Restu sudah menyebut beberapa. Kemudian yang ketiga adalah penderitaan dan bencana. Baik penderitaan karena bencana atau penderitaan dan bencana itu dipisah secara mandiri begitu, tapi itu realitas yang saling terhubung. Kita sudah tahu kan bahwa negeri kita berada di atas ring of fire begitu kan. Eh, tetapi apa ya, pendidikan tentang kebencanaan bagi saya lah, nggak usah jauh-jauh dari SD sampai kuliah, nggak pernah mendapatkan hal itu. Lalu, konteks yang keempat, wajah Indonesia adalah wajah ketidakadilan. Ini luas sekali. Ketidakadilan ekonomi, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Ketidakadilan hukum, kita pasti mendengar gitu kan. Perbandingan kisah-kisah misalnya di Indonesia, siapa yang terbukti korupsi sekian T, ternyata hukumannya hanya sekian tahun, sementara di luar negeri korupsi sekian rupiah, hukumannya lebih berat, begitu kan. Ketidakadilan hukum, ketidakadilan ekonomi, juga ketidakadilan gender. Ibu, bapak, dan saudara-saudara pasti anggota gereja tertentu kan. Sebut saja, misalnya ada berapa jumlah pelayan atau pengerja yang berjenis kelamin perempuan. Mana yang lebih dominan, laki-laki atau perempuan? Misalnya seperti itu. Itu konteks yang keempat. Lalu konteks yang ketiga, kerusakan ekologi. Itu kaitannya dengan yang ketiga tadi. Bencana, banjir berkali-kali, di Jakarta apalagi gitu kan. Tanah longsor baru-baru ini menimpa wilayah Pekalongan, begitu. Ada rumah dari teman pendeta GKJ di daerah Kasimpar, itu rumahnya hilang begitu karena terkena tanah longsor. Oh, macam-macam lah ketika kita ngomongin soal kerusakan ekologi. Nah, kelima ini itu adalah pandangan dari Profesor Gerrit Singgih ketika ngomongin soal konteks Indonesia. Tapi kemudian saya menambahkan satu konteks lagi, yaitu konflik dan kekerasan. Itu realitas yang masif sebetulnya terjadi di negeri kita, tetapi seringkali apa ya, taken for granted gitu. Ya udah biarin aja lah, toh nanti juga damai-damai sendiri gitu ya. Nah, pertanyaannya sekarang, Ibu, Bapak, dan saudara-saudara, ketika kita sudah tahu konteks Indonesia, di mana posisi mereka dalam konstruksi teologi kita, di mana keberadaan mereka dalam bangunan relasi kita dengan Tuhan. Jangan-jangan nih kecurigaan saya, semoga kecurigaan saya itu salah, jangan-jangan gereja sendiri menarik diri dari realitas sosial yang ada, yang melingkupi di sekelilingnya. Karena yang namanya gereja ya sudahlah, yang penting kan persekutuan dengan Tuhan, beribadahnya, lalu puji-pujiannya, pendalaman Alkitabnya, dan apapun yang semuanya terkait dengan peribadahan, pemeliharaan iman, dan yang lain sebagainya. Lalu di mana realitas yang tadi kita sebut sebagai wajah atau konteks eh, negeri kita? Ya, kan kami sudah melakukannya, Pak. Contohnya kalau kita Natalan, kita melakukan aksi diakonia lah, kita melakukan penggalangan dana, dan yang lain sebagainya. Apakah hanya sekedar itu realitas mereka, atau kita melihatnya secara lebih dalam dan lebih signifikan? Mari kita cermati bersama-sama. Contoh saja, saudara-saudara, karena saya berasal dari GKJ, saya nggak mau mengulik gereja yang lain, saya mengulik gereja saya saja. GKJ memahami gereja, memaknai gereja, memberi nama hakikat gereja seperti ini. Gereja adalah kehidupan bersama religius yang berpusat pada Kristus sebagai wujud hubungan manusia dengan Allah. Lalu hubungan manusia dengan Allah itu ditata dalam 4 tatanan dasar. Tatanan pengakuan, tatanan ibadah, tatanan hukum, dan tatanan keumatan. Jadi
Eh, Peserta yang join yang dari GKJ pasti sudah kenal, tapi yang bukan dari GKJ mungkin bertanya-tanya gitu ya. Gereja adalah kehidupan bersama religius. Kan betul itu, nggak ada yang salah. Yes, saya tidak pernah mengatakan hal ini salah. Tetapi pertanyaannya adalah tadi, ketika kita ngomongin soal ketidakadilan, penderitaan, kemiskinan, pluralitas, di mana posisi mereka dalam bangunan teologi kita? Seringkali ya udah berjalan sendiri-sendiri. Gereja ya gereja, realitas sosial ya realitas sosial gitu. Kami bersentuhan, somehow, tapi mungkin lebih seperti rel gitu ya, seiring sejalan tapi tidak pernah ketemu. Mungkin seperti itu. Nah, kalau kita memahami gereja seperti ini, apa dampaknya, apa akibatnya? Ya akhirnya realitas sosial hanya sekedar menjadi tempelan. Dan tempelannya kadang-kadang berujung pada dua realitas ini. Apakah kita mengeksklusi realitas yang ada atau merangkul, mengeksklusi itu ya sudahlah, kau entitas di luar gereja, di luar bangunan relasiku dengan Tuhan. Kau di sana, kami di sini. Atau pertanyaannya kemudian, ada nggak pilihan lain selain mengeksklusi atau menyingkirkan? Oh ada, merangkulnya. Ini saya mendapati dari teorinya Miroslav Volf dalam bukunya Exclusion and Embrace. Jadi, mana yang terjadi di dalam realitas kehidupan bergereja kita, beriman kita? Realitas itu kita sisihkan atau kita rangkul? Pun, oke, kita rangkul. Rangkulannya seperti apa? Sekarang bandingkan dengan apa ya working definition dari gereja juga, tetapi dari dokumen yang berbeda. Saya mengambil dari dokumen The Church Toward a Common Vision dari WCC. Dokumen ini menerjemahkan, memahami hakikat gereja adalah tubuh Kristus yang bertindak dengan kuasa Roh Kudus untuk melanjutkan misi Kristus yang memberi kehidupan dalam pelayanan yang profetis dan penuh welas asih, sehingga berpartisipasi dalam karya Allah untuk memulihkan dunia yang rusak. Bisa dibandingkan, Ibu, Bapak, dan Saudara-saudara, definisi gereja ini saya kok yakin tidak cuma GKJ yang memahami gereja hanya sekedar, oke, gereja itu ini entitasnya, relasi dengan Tuhan lah. Kemudian ada tatanan, ada sesama, dan yang lain sebagainya. Saya yakin tidak hanya GKJ yang memahami itu, tapi bandingkan sekarang dengan dokumen ini. Dari definisi saja, kita sudah bisa melihat, merasakan apa ya, atmosfer yang berbeda. Kalau tadi gereja sebagai kehidupan bersama religius, ya sudah, kita melihatnya, oh ya, kita sama-sama sebagai orang yang diselamatkan oleh Tuhan nih. Lalu kita mau ngapain? Sementara dokumen ini memberi penekanan, memberi pesan, memberi beban pada tindakan, pada sisi operatif. Kau gereja, kau adalah tubuh Kristus, dan karena kau tubuh Kristus, kau memiliki misi melanjutkan misi Kristus. Berpartisipasi dalam karya Allah yang memulihkan dunia. Lebih operatif ini, Ibu, Bapak, dan Saudara-saudara. Walaupun tidak ingin membandingkan, tapi pada akhirnya juga harus membandingkan. Nah, dari pemahaman ini, terkuaklah kemudian. Tadi kan kita sudah mengatakan bahwa realitas di luar gereja itu, oh kami rangkul kok, kami jadikan sebagai bagian dari gereja. Nah, perangkulannya model apa? Apakah model relasi I it
I-it itu berarti kan saya atau gereja sebagai subjek dan realitas di luar gereja adalah it, benda sebagai objek. Dan itu banyak terjadi. Contoh misalnya, yuk Natalan kemarin kita ngumpulin dana untuk membantu orang miskin misalnya, untuk berdonasi kepada lembaga sosial. Artinya apa? Tindakan itu sendiri menempatkan gereja seolah-olah di atas realitas sosial. Karena realitas sosial ini yang dianggap layak untuk menerima belas kasihan kita. Itu sebetulnya relasinya adalah I, it, tidak setara. Karena aku berhak memberi apa yang kau butuhkan. Nah, harapannya saudara-saudara, embracing realitiesnya tidak cuma sekedar berhenti pada relasi I, it, tapi bergerak ke tingkat yang kedua. I, you, atau I, thou. Ini dicetuskan oleh filsuf Martin Buber. Relasinya tidak lagi subordinasi, tetapi relasinya setara. Aku dan engkau sama-sama subjek. Tapi ternyata kurang. Kalau kita kembali ke melihat definisi gereja dari dokumen The Church tadi, gereja adalah tubuh Kristus yang digerakkan oleh kuasa Roh Kudus, melanjutkan misi Kristus yang memberi kehidupan, dan karena itu berpartisipasi dalam karya Allah untuk memulihkan dunia, relasinya nggak cuman setara, tetapi dengan sengaja gereja ada untuk yang lain. Gereja ada untuk sang liang. Ini saya mengutip teorinya Emmanuel Levinas. I for others. Kehadiran, keberadaan, eksistensi sang lian, sang others, sang realitas itu, aku memiliki tanggung jawab di dalamnya. Nah, karena itu, Ibu, Bapak, dan Saudara-saudara, saya agak nakal nih. Alih-alih temanya adalah mencari wajah Yesus dalam diri sesama, dalam konsep berpikir Levinas tadi, bukan lagi mencari wajah Yesus. Gereja tidak mencari wajah Yesus dalam diri sesama, tetapi gereja seharusnya menjadi wajah Yesus bagi sesama. Berbeda kan penekanannya, pemahamannya, dan implikasi praktisnya berbeda. Mencari wajah Yesus dan menjadi wajah Yesus. Menjadi wajah Yesus itu memberi penekanan yang lebih pada kesadaran dan tanggung jawab bahwa keberadaanku adalah untuk menjawab pergumulan orang lain. Jadi relasinya tidak sekedar kau sang lian, sang realitas sosial itu sebagai objek dari tindakan kita, melainkan kitalah yang dengan sungguh-sungguh menganggap mereka bagian dari hidup kita. Kita rangkul dan kita jadikan bagian dalam diri kita. Nah, dari perspektif ini kemudian, mari kita lebih lanjut lagi mempercakapkan isu ini. Kembali ke konteks tadi. Pluralitas, kemiskinan, penderitaan, bencana, ketidakadilan, ekologi, konflik, dan kekerasan. Kalau gereja harus ada untuk menjawab pergumulan ini, wah, saya pikir waktu 1 jam tidak akan cukup untuk membahas keenam hal ini. Misal, kita ngomongin soal pluralitas agama. Bagaimana kita menganggap pluralitas agama itu sebagai sesuatu yang penting dalam kehidupan beriman kita? Bukankah kecenderungannya kita berpikir, ya sudahlah, daripada berpikir dengan agama lain, mendingan kita berpikir agama sendiri. Toh seringkali sekarang, apalagi perdebatan di media sosial, soal ini penyederhanaan masalah ya, eksklusif, inklusif, pluralis, dan yang lain sebagainya itu selalu terjadi.
Lalu bagaimana kita menghargai mereka? Wah, kalau kita menganggap realitas ini sebagai eh, ruang bagi kita untuk menunjukkan wajah Kristus, maka gereja harus do something about it. Gitu kan. Secara sederhananya begitu. Kemiskinan. Kalau kita melihat kemiskinan nanti sebagai realitas yang sungguh-sungguh kita hadapi, maka kehadiran gereja harus menjadi wajah Kristus yang menolong kemiskinan tadi. Wah, ini kalau dibahas juga panjang terkait dengan karya-karya pelayanan diakonia, dan kita mungkin sudah sangat mengenal istilah diakonia karitatif, transformatif, reformatif, transformatif, yang seringkali gereja hanya terjatuh pada sekedar karitatif sajalah. Yang penting kami berderma, berbagi berkat. Misalnya. Padahal kan bukan itu yang diharapkan. Walaupun perlu juga kadang-kadang melakukan tindakan karitatif. Lalu soal penderitaan dan bencana. Kalau gereja harus menjadi wajah Kristus untuk orang yang menderita dan realitas bencana, apa yang harus dilakukan gereja? Sama juga misalnya dengan ketidakadilan. Soal ketidakadilan, apa yang harus kita lakukan? Gereja yang menampakkan, yang menjadi wajah Kristus bagi ketidakadilan. Termasuk juga kerusakan ekologi. Mungkin saudara-saudara sudah paham sekarang ada gerakan-gerakan, oh, tidak lagi pakai botol plastik, tapi harus memakai tumbler dan yang lain sebagainya. Tapi itu kan hanya sekedar sebetulnya sederhana, tapi belum menyentuh esensi apa yang dilakukan gereja terhadap kerusakan ekologi ini. Apalagi kalau kita mengangkat isu yang lebih gede lagi, izin pertambangan untuk lembaga agama misalnya. Nah, itu kan luas lagi gitu. Belum lagi soal kekerasan dan konflik. Oleh karena itu, ketika kita berbicara tentang menjadi wajah Kristus bagi sesama, maka sederhananya begini, apapun realitas itu yang kita anggap sebagai realitas yang mengelilingi eksistensi kita, kita harus ada. Tidak sekedar being with them, tidak sekedar ada bersama mereka, tetapi do something about it. Nah, karena waktunya pendek, saya hanya mengulik satu ini saja, soal konflik dan kekerasan. Kenapa ini yang saya kulik? Karena 1, 2, 3, 4, 5, saya yakin sudah banyak yang mengolah, sudah banyak yang menyentuhnya, entah itu sentuhan yang eksistensial atau sentuhan yang artifisial, eh, nggak apa-apa lah gitu ya. Tapi sudah pernah, sudah banyak yang bicarakan. Tapi soal konflik dan kekerasan, seringkali gereja jarang melihatnya sebagai isu serius yang harus ditangani dalam rangka menjadi wajah Kristus bagi realitas konflik dan konflik dan kekerasan. Ini yang saya tawarkan, saudara-saudara. Nah, ini wajah negeri kita dilihat dari perspektif konflik. Saya mengutip tulisannya Bridget Broucheler, bukunya Reconciling Indonesia, Grassroots Agency for Peace, Asia's Transformation. Saya bacakan saja. Wajah kekerasan dan konflik itu tampak mulai dari perjuangan melawan kekuasaan kolonial, tragedi pembunuhan orang-orang yang diberi label sebagai anggota PKI tahun 6566, invasi ke Timur Timur tahun 75, penindasan dan kekerasan yang terjadi di Papua, perang di Aceh, konflik di Poso, Ambon, Halmahera, sampai berbagai konflik dan kekerasan yang terjadi pasca runtuhnya Orde Baru. Daftar kekerasan tersebut bisa diperpanjang dengan menyebut peristiwa kerusuhan 98 di Jakarta, konflik masyarakat Dayak dan Madura di Sampit, penganiayaan pemeluk Ahmadiyah dan Syiah di beberapa wilayah di Indonesia, tawuran pelajar, sampai soal penutupan dan pelarangan pendirian gereja di banyak tempat. Deretan peristiwa di atas menambah fakta bahwa konflik dan kekerasan sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari negeri ini. Jadi, diakui atau tidak, wajah negeri kita adalah wajah konflik dan kekerasan. Nah, lalu
Kalau realitas sosialnya adalah konflik dan kekerasan, bagaimana gereja menghadirkan diri sebagai wajah Kristus? Sederhana saja, walaupun sulit dilakukan. Karena konflik dan kekerasan adalah konteksnya, maka gereja dipanggil untuk melakukan pemulihan. Bahasa yang umum dipakai adalah rekonsiliasi. Ini senada kan dengan working definition soal gereja yang tadi dari dokumen WCC. Jadi gereja tubuh Kristus untuk memulihkan dunia. Karena rekonsiliasi adalah memulihkan seutuhnya segala sesuatu yang rusak. Ini masih ngomongin soal rekonsiliasi. Rekonsiliasi itu adalah restorasi keadilan yang semuanya berkaitan dengan pembenaran oleh Tuhan, pembaharuan relasi, dan transformasi masyarakat. Jadi berbicara tentang rekonsiliasi selalu ada kaitannya dengan Allah yang membenarkan, karena Allah membenarkan tercipta pembaharuan relasi yang kemudian berkembang menggerakkan transformasi sosial. Ini pandangannya John de Grucy. Nah, masih soal rekonsiliasi. Ternyata rekonsiliasi itu memiliki dua dimensi. Dimensi vertikal itu adalah ternyata Allah sendiri yang bergerak untuk merestorasi manusia dengan dirinya. Allah yang mendamaikan manusia dengan dirinya. Dari sisi horizontal, rekonsiliasi berkaitan dengan perdamaian di antara masyarakat, baik secara individual maupun komunal. Masih soal rekonsiliasi. Rekonsiliasi adalah konsep tentang keadilan yang di dalamnya ada restorasi relasi digerakkan oleh belas kasihan sehingga menciptakan relasi yang benar dengan karakteristik damai. Kenapa saya ngomongin banyak definisi tentang rekonsiliasi? Karena kita berbicara tentang tadi konteksnya, konflik dan kekerasan. Gereja menghadirkan wajah Kristus, berarti gereja yang harus menghadirkan pemulihan dalam konsep rekonsiliasi ini. Nah, kalau dilihat dari seluruh pandangan tadi, sebenarnya masih ada banyak pandangan, tapi saya hanya mengutip beberapa. Ternyata kita melihat bahwa sesungguhnya rekonsiliasi itu DNA-nya gereja. Kalau tidak percaya, saudara-saudara bisa membaca 2 Korintus 5 17-21. Paulus mengatakan dengan jelas, Allah mendamaikan manusia dengan dirinya. Dan kalau kita ingat kembali tadi, eh, pemahaman gereja menurut GKJ, gereja adalah eh, persekutuan orang-orang yang percaya pada Kristus. Disebutkan bahwa gereja adalah buah karya penyelamatan Kristus. Dan penyelamatan Kristus itu berarti Allah yang mendamaikan manusia dengan dirinya melalui Kristus. Jadi kita, gereja, adalah buah dari tindakan rekonsiliasi Allah. Allah merekonsiliasi dirinya dengan manusia melalui sang mediator Yesus Kristus. Nah, pertanyaannya sekarang adalah kalau gereja itu adalah memiliki DNA rekonsiliasi, pertanyaan saya untuk saudara-saudara, kita kan gereja kan ya? Nah, kita ini makhluk mutan atau masih setia dengan DNA kita? Makhluk mutan artinya sudah berubah tuh DNA-nya dari kura-kura menjadi ninja gitu kan, Teenage Mutant Ninja Turtle misalnya gitu. Dari tikus menjadi master gitu kan di film. Kalau gereja
Kalau gereja setia dengan DNA-nya, maka mau tidak mau, kehadiran wajah Kristus di dalam diri kita sebagai gereja adalah kehadiran yang mendamaikan, yang mereconcile. Tapi coba kita deskripsikan gereja kita. Mungkin saudara-saudara bisa iseng pakai kolom chat. Satu kata untuk mendeskripsikan gereja saudara-saudara. Gerejaku itu seperti apa? Silakan. Atau dalam pikiran kita, kalau kita males ngechat, tulis saja atau pikirkan. Apa yang saudara-saudara identifikasi dalam persekutuan gereja kita? Apakah, atau boleh, kalau misalnya mau apa, mau berkomentar, satu, dua, gereja Anda itu seperti apa? Tolong deskripsikan. Kalau tidak mau bersuara pakai chat juga boleh, atau bayangkan saja. Iya, oke. Nah, sudah ada. Gereja adalah yang suka berbagi, itu kata Mas Petra. Ada lagi? Gerejaku itu seperti apa? Gerejaku, oh, apa namanya? Praise and worship-nya, wah, menggetarkan. Para pelayannya sepenuh hati. Khotbah pendetanya lama, gitu misalnya. Gerejaku yang selalu ditekankan adalah persembahan, misalnya. Ya terserah, kita ngomongin apa. Nah, ada seorang teolog, Paulus Sugeng Wijaya, dosen di Duta Wacana, dan Alan Kreider. Mereka membuat penelitian di gereja-gereja di Indonesia. Pertanyaannya sama dengan pertanyaan saya. Tolong deskripsikan gereja Anda. Jawaban yang diterima banyak dan beragam. Salah satunya seperti yang disebutkan Mas Petra di sini. Gereja suka berbagi, gereja persekutuannya hangat, para majelisnya rajin, konselingnya bagus, ibadahnya kusuk atau ibadahnya sangat bersemangat. Nah, problemnya di sini, saudara-saudara. Ketika kita mendeskripsikan gereja kita, we may feel peaceful when we go to church, but most of us probably wouldn't think of describing our church as being a culture of peace. Kita mungkin merasa, oh kalau ke gereja damai, tenang, AC-nya dingin, sejuk, begitu ya. Persekutuannya indah, saling menyapa. Wah, pokoknya peaceful banget deh. Iya, yang kita deskripsikan adalah situasi gerejanya. Kalau kita beribadah, tapi sangat jarang kita mendeskripsikan gereja kita sebagai gereja dengan budaya damai. Itu hasil penelitian Pak Paulus Sugeng Wijaya dan Alan Kreider eh, di gereja-gereja di Indonesia. Jadi kita hanya merasa damai ketika datang ke gereja, tapi nggak pernah memikirkan bahwa gereja kita adalah gereja yang membangun budaya perdamaian. Artinya apa? Ya betul, kita sudah menjadi makhluk mutan karena gereja hadir itu buah dari rekonsiliasi yang dilakukan oleh Allah, tapi karya rekonsiliasi itu hilang, menguap dari eksistensi beriman kita, eksistensi bergereja kita. Walhasil kita jadi mutant. Rekonsiliasi itu value sekaligus virtue. Kalau rekonsiliasi itu value dan virtue, apa yang harus kita terapkan dalam kita memahami gereja berkaitan dengan rekonsiliasi itu? Ya mau nggak mau, kita harus mengubah perspektif kita untuk melihat gereja kita tidak hanya sekedar persekutuannya indah, pendetanya baik, majelisnya rajin, orang-orangnya ramah, menjadi gerejaku adalah gereja pendamai. Dengan begitu kita memasukkan konsep
pendamaian, reconciliation sebagai misi gereja. Nah, selama ini yang kita pahami sebagai misi kan sekedar tindakan keluar, mengabarkan, yang endingnya adalah ya syukur-syukur nanti dia menerima Kristus lalu dibaptis, warga kita bertambah, begitu kan. Seringkali misi hanya dipahami sesederhana itu, seperti itu. Padahal yang lebih dalam seharusnya rekonsiliasi itu menjadi misi kita, karena konteks yang kita hadapi adalah konflik dan kekerasan. Lalu bagaimana caranya? Supaya gereja kita menjadikan misi itu sebagai bangunan identitasnya. Ya mau nggak mau, ada karya-karya atau tindakan-tindakan konkret yang menubuh menjadi bukti karya rekonsiliasi gereja. Saya memakai pandangannya Robert Schreiter yang menyebutkan mission as ministry of reconciliation dalam bukunya itu. Kalau kita mau menjadikan rekonsiliasi sebagai identitas misional gereja, maka mau tidak mau gereja harus menghidupi karya ini. Minimal 4 ini. Ada healing, ada truth telling, ada pursuit of justice, dan ada forgiveness. Ini kalau diterangkan bisa panjang lagi. Gereja menjadi komunitas healing, healing community. Berarti kan eh, ada orang-orang yang mengalami luka, mengalami trauma, diwadahi oleh gereja. Gereja menjadi ruang yang aman bagi orang-orang yang memiliki trauma itu untuk menceritakan traumanya. Gereja menjadi penyaksi, menjadi witness dari orang-orang yang menceritakan traumanya. And then kemudian gereja menolong orang-orang yang menceritakan traumanya itu untuk melihat, untuk memberi perspektif baru dari traumanya supaya dia bisa melihat eh, ada harapan betapapun mereka mengalami kesakitan. Itu seperti contoh misalnya apa yang dilakukan Yesus pada dua orang murid, Kleopas dan temannya ketika mereka eh, lari dari Yerusalem eh, menuju kemana ya? Kok saya lupa. Menuju, ya tahulah cerita itu ya, saudara-saudara ya. So, tiba-tiba lupa. Terus Emmaus. Emmaus, ya mau. Itu kan kisah Yesus hadir menjadi orang ketiga yang mendengarkan cerita traumatis Kleopas dan temannya. Lalu proses healingnya terjadi dalam percakapan, dalam perjalanan, sampai di tujuan Yesus melakukan gestur seperti perjamuan yang biasa dilakukan, mereka tiba-tiba ingat, oh itu Yesus. Padahal selama perjalanan mereka nggak ngeh itu Yesus. Kemudian mereka dari tadinya mau melarikan diri dari Yerusalem menuju Emmaus, balik lagi ke Yerusalem. Dan kita tahu mengapa mereka melarikan diri dari Yerusalem. Karena Yerusalem sudah menjadi situs traumatis bagi mereka. Disitulah mereka melihat gurunya, sahabatnya mati dengan cara yang mengerikan. Nah, kalau gereja menjadikan misi sebagai rekonsiliasi sebagai misinya, maka gereja harus menjadi komunitas pemulih yang memulihkan orang-orang yang traumatis. Itu misalnya salah satunya. Truth telling, menceritakan kebenaran. Pursuit of justice, bagaimana gereja menjadi tonggak, menjadi pilar ketika orang mencari keadilan. Contoh misalnya, kita kan sudah sering mendengar eh, peristiwa itu kan, kemisan itu kan, dengan simbol payung itu kan, yang di depan Istana Negara itu kan. Kita sering mendengar eh, peristiwa itu. Lalu, di mana posisi gereja? Nah, kami di GKJ Gandaria itu memakai momen Natal kemarin, mengangkat isu payung hitam tentang keadilan itu. Kami membangun simbol pohon Natal kami terdiri dari payung hitam untuk mengingat perjuangan masyarakat yang ingin eh, memperjuangkan keadilan. Lalu pengampunan. Wah, itu panjang lagi. Jadi saudara-saudara, menghadirkan wajah Yesus bagi realitas konflik dan kekerasan, ini adalah tugas gereja.
Oh, ini gambaran yang lebih luas lagi ketika kita ngomongin tadi kan soal truth, soal mercy, soal justice, soal peace, soal rekonsiliasi gitu. Saya cerita sedikit tentang lingkaran ini. Yang terjadi di Afrika Selatan dalam proses rekonsiliasi tahun 90-an seperti ini. Mereka bisa berekonsiliasi karena yang pertama ada truth yang dibuka. Kisah yang dramatis itu ada manuskripnya, ada verbatimnya. Itu ada kisah seorang pemuda kulit hitam yang bapaknya dipukuli oleh polisi kulit putih. Lalu dalam masa rekonsiliasi, si anaknya ini, si pemuda ini dipertemukan dengan polisi yang dulu memukuli bapaknya sampai mati. Lalu dalam percakapan itu, mereka saling mengungkapkan kebenaran. Aku lihat kau memukuli bapakku di sini tanggal ini dengan ini sampai bapakku mati. Lalu polisinya juga mengakui, iya, aku memukuli bapakmu karena ini, dan yang lain sebagainya. Truth terungkap. Nah, ketika truth terungkap, lalu ada mercy. Ada pengakuan, ada pengampunan. Iya, aku meminta maaf atas peristiwa itu. Dan si anak kemudian memaafkan si polisi ini. Lalu, ketika pengakuan terungkap, pengampunan diberikan, apa keadilan yang ditegakkan? Polisinya, anak itu menceritakan begini, "Eh, gara-gara bapakku mati, ibuku bekerja sebagai buruh tukang cuci dan aku terpaksa putus sekolah karena kami miskin. Bapakku nggak punya pekerjaan, nggak punya penghasilan." Lalu si polisinya mengatakan begini, sekarang aku sudah pensiun dari polisi. Setengah gajiku aku berikan kepadamu untuk menolong biaya pendidikanmu. Tentu saja setengah dari gaji polisi itu tidak cukup. Dan itulah sebabnya negara hadir dengan TRC, Truth and Reconciliation Commission, menolong pengakuan-pengakuan semacam ini. Lalu justice-nya, keadilannya ditegakkan. Aku salah membunuh bapakmu, aku melakukan ini sebagai tandaku untuk meminta maaf kepadamu. Setengah dari gajiku kuberikan kepadamu. Lalu peace-nya apa? Si anak ini mengatakan begini, karena aku sudah tidak punya figur bapak, maukah engkau menjadi figur ayah buatku? Tercipta perdamaian. Jadi bayangin, dari awalnya si polisi ini statusnya sebagai pelaku, lalu si anak sebagai korban karena bapaknya dibunuh, tapi setelah lingkaran ini utuh, mereka relasinya dipulihkan. Dari pelaku dan korban menjadi bapak dan anak. Itu yang terjadi di Afrika Selatan. Makanya disebut oleh oleh John Paul Lederach sebagai Will of Reconciliation. Kira-kira itu yang akan kita lakukan kalau kita menghayati gereja sebagai wajah Kristus yang hadir bagi realitas konflik dan kekerasan. Dan ketika kita ngomongin soal rekonsiliasi, mau nggak mau kita berbicara tentang tiga hal ini. Tentang knowledge, tentang skill, dan spirituality. Knowledge, berarti kita harus tahu realitas yang kita hadapi, konflik yang kita hadapi, bagaimana cara kita hadir menyatakan wajah Kristus. Lalu skills, ada keterampilan-keterampilan yang harus Ya, dilakukan, dilatih oleh gereja, sehingga gereja hadir tidak semakin menambah runyam persoalan dan konflik, melainkan meringankan. Lalu kaitannya dengan spiritualitas, menghayati panggilan bahwa aku sudah didamaikan dengan Allah melalui Kristus, maka sekarang aku pun ingin menjadi pendamai bagi realitas yang ada di sekelilingku. Jadi pada akhirnya ketika kita menghayati gereja harus menjadi wajah Kristus yang memulihkan dunia,
Maka kita menghayati rekonsiliasi adalah sebuah laku yang harus terejawantah dalam praktik hidup keseharian gereja. Memasukkan realitas konflik dan rekonsiliasi menjadi bagian dari bangunan teologis kita, menjadi bagian dari relasi kita dengan Tuhan, dan itu menggerakkan kita untuk juga menjadi para pendamai bagi realitas yang ada di sekeliling kita. Lalu mulainya bagaimana? Ya, ini teknis. Kita selalu mulai dari perspektif. Yang saya ceritakan dari awal tadi kan juga perspektif. Bagaimana gereja menghayati panggilannya. Tidak sekedar kumpulan orang percaya pada Kristus, tetapi yang lebih operatif. Gereja harus hadir untuk realitas sosial yang ada di sekelilingnya. Lalu saya memotret satu realitas yang jarang disentuh, yaitu konflik dan kekerasan. Kita mulai dari situ. Kalau kita melihat gereja penting hadir di tengah konflik dan kekerasan, maka perspektif ini yang kita lakukan. I have to be a peacemaker. Lalu kita lakukan dalam tindakan. Karena semua tindakan selalu didasarkan pada sebuah perspektif. Tindakan yang dilakukan berulang-ulang akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang dilakukan terus-menerus akan membentuk karakter. Dan in the end, karakter itu bahan bakar untuk membentuk identitas. Balik lagi kan ke identitas kita tadi, yang soal gereja adalah tubuh Kristus yang meneruskan karya Kristus, memberi hidup bagi dunia, dan memulihkan dunia. Nah, kalau kita ingin mencapai identitas itu, so, mari kita bangun perspektif yang baru tentang gereja, tentang realitas kita. Sekian. Baik, terima kasih Pak Pendeta Didi yang sudah memberikan pemaparan terkait dengan tema kita hari ini, gereja dan isu sosial. Menjadi wajah Kristus bagi sesama, gitu ya tadi Pak Didi ya, Pak Pendeta. Diubah bagaimana kita menjadi wajah Kristus gitu ya bagi sesama kita. Ya oke, Ibu Bapak yang terkasih, kita masuk dalam sesi diskusi. Ibu Bapak dapat mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber dengan terlebih dahulu menggunakan fitur raise hand atau dapat menuliskannya pada bagian chat. Dan kami akan membacakannya kepada narasumber. Oke, sambil memberikan waktu kepada Ibu Bapak mempersiapkan pertanyaan, kami akan memulai pertanyaan kepada narasumber hebat kita, Pak Pendeta. Yap. Waduh, kayaknya teman-teman banyak banget pertanyaannya nih. Oke, kita mulai dari gereja sendiri deh. Kalau ditanya tadi kan, gambaran gerejamu bagaimana gitu kan ya. Jujur, kalau mau jujur, gereja kalau saya lambangkan sebagai keluarga, semakin dekat banyak gesekan. Contohnya ya, saya selalu membayangkan ya sebagai apa ya keluarga yang kalau dicerita si bungsu sama si sulung gitu kan, kalau jauh dikangenin, kalau geran dekat berantem gitu kan ya. Nah ini juga gitu, ketika orangnya nggak ada, kemana ya dia, tapi geran ada, ya begitu gitu ya. Dicari kesalahannya dan sebagainya. Nah pertanyaannya adalah, kalau misalkan ini ke dalam keluar dulu ya Pak Pendeta. Kalau ke dalam nih gimana nih? Terkadang di dalam gereja sendiri ngerinya nih mungkin semoga di gereja lain tidak ya, ini bukan di gereja saya cuma sekedar ini aja, ada gap jarak antara pendeta atau gembala kepada jemaatnya, nggak enakan, sungkan. Tadi kan dibilang kalau kita mau rekonsiliasi ataupun ada permasalahan yang terkait mungkin dengan pendetanya atau jemaatnya, kan lebih enak kalau terbuka ya, bicara sejujurnya supaya jelas permasalahannya apa, kemudian dicari duduk perkaranya sama-sama selesaikan, peace, gitu ya. Tapi terkadang ada kata ini, sungkan, nggak enakan. Nah itu Pak Pendeta. Oke, itu dulu deh. Nanti masalahnya ada beberapa hal juga yang mau saya sampaikan. Jadi gimana cara mengatasi kesungkanan, keengganan ketika mau terbuka dengan gembalanya atau gembalanya kepada jemaat ya. Karena juga pendeta kan merasa kayak, aduh enak gak ya aku negur ya, nanti mutung, nanti nggak enakan pergi gitu. Gimana dulu nih? Silakan Pak Pendeta.
Ya, jawabannya sederhana, tapi prakteknya lumayan susah. Oke, gimana? Pastilah dalam Oke. relasi di gereja selalu ada Mm-mm. sungkan, enggan, dan yang lain. Waduh, pendeta dia atau majelis dia dan yang lain sebagainya. Iya. Kenapa sungkan? Kesungkanan atau keengganan itu terjadi karena relasinya belum cair. Masih ada jarak. Hmm. Dan somehow kita merasa nggak nyaman dengan pendetanya karena, waduh, enak nggak ya saya ngomongin masalah saya. Jangan-jangan dia juga punya masalah warga lain yang lebih penting dari saya dan yang lain sebagainya. Nah, cara untuk mengatasi itu sederhana. Bangunlah trust, membangun kepercayaan. Nah, itu persoalan pertama yang muncul ketika kita membangun trust. Trust itu tidak mudah dibangun. Itu harus ada effort yang sungguh-sungguh. Saya atau mungkin Mbak Restu mungkin ketika pertama kali ketemu nggak mungkin kan langsung percaya. Tapi ketika berelasi, bercakap, lalu mulai mengamati dan yang lain sebagainya, oh iya ya ternyata si Gundul ini bisa dipercaya gitu misalnya. Nah, bangunlah trust. Ketika trust itu terbangun, maka dengan sendirinya sebetulnya gap itu luluh. Gap itu muncul kan karena kita distrust. Ini pengalaman sederhana saja. Eh, Ketika misalnya saya melakukan perkunjungan begitu ya, perkunjungan ke warga di gereja begitu, ini belum sempat duduk, mereka udah cerita. Ceritanya tentang pergumulannya, tentang masalahnya, dan yang lain sebagainya. Ketika saya mati, oh oke, berarti dia percaya pada saya. Tapi ada juga orang-orang yang memang belum percaya kepada saya. Walaupun saya setengah mati mengajak, ayo ibu, bapak, kalau misalnya ada masalah, ceritalah. Kalau ditanya ada masalah, tidak. Baik-baik saja, baik. Padahal kita tahu mungkin dia punya masalah. Langkah Apa pertama sih? adalah, Oke, sorry, sorry. Apa sih yang membuat si jemaat nggak percaya sama pendetanya? Ini pendetanya loh. ya mungkin karena trustnya belum terjalin dan relasinya belum. Saya ini cerita real itu ya. Oke. Saya Oke. ditabiskan sebagai pendeta tahun 2003. Dan butuh waktu 3-4 tahun bagi saya untuk gaining trust dengan warga. Dulu awal-awal saya menjadi pendeta, jarang warga yang berkonsultasi dengan saya. Mereka lebih nyaman berkonsultasi dengan pendeta sepuh. Karena memang dengan sengaja saya memakai pendekatan yang berbeda. Saya memakai pendekatan transformasi konflik untuk mendampingi, eh, untuk konseling dan yang lain sebagainya. Alasannya kenapa nggak mau konseling dengan saya? Jawabannya sederhana mereka. Nggak enak kalau konseling dengan Mas Didi. Nggak dapat jawaban, cuma ditanya-tanya dan lama. Sementara ketika ngobrol dengan pendeta sepuh, dia datang saat itu, pulang dengan membawa resep. Aku harus begini, aku harus begitu, dan yang lain sebagainya. Nah, butuh waktu untuk gaining trust itu. Dan ketika kemudian trust itu sudah terjadi, terjalin, ya udah siap-siap aja nggak berhenti menerima laporan persoalan. Nah, salah satu cara, tadi kan kita ngomongin soal gereja menjadi pendamai. Ya, gereja harus menjadi komunitas yang dipercaya oleh warganya. Karena kalau tidak, ya gereja nggak akan bisa menjadi pendamai. Cilakanya juga, trust is so fragile. Nah, itu trikinya di situ. Membangun trustnya tidak mudah, tapi begitu kena dikit, rapuh, runtuhlah kepercayaan itu. Gitu, Pak. Itu tadi yang Pak Pendeta katakan. Sulit. Kalimatnya gampang kan? Yes, Trust. ya Ya, betul. Di sini banyak sekali para pendeta yang hadir sebagai peserta, pasti juga banyak problema.
Saya semoga tidak ada kesenjangan ya antara jemaat dengan pendetanya gitu ya, tetap terjaga trustnya itu walaupun rapuh. Karena kadang-kadang ada yang pernah saya mendengar begini, ah aku nggak mau konseling, ah nanti takutnya bahan konselingku dikotbahin. Nah, betul. Masih mending Mbak dikotbahin. Nanti Ya, masalahku jadi status WA dia. ya, 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 itu salah satunya. Jadi kan itulah gesekan-gesekan yang semakin kencang gitu ya, semakin tajam di gereja. Yang katanya gereja adalah tempat untuk memulihkan. Tapi jujur saja ketika saya sudah 41 tahun di gereja gitu ya, justru yang terjadi adalah banyak orang sakit di dalam. Sakit. Inilah yang membuat saya berpikir bahwa ketika gereja banyak orang sakit, yang memulihkan siapa? Bahkan ketika pendeta pun sakit, yang memulihkan siapa, Pak Didi? Nah ini, rekonsiliasi untuk memulihkan pendeta yang juga sakit mungkin ya, dengan tanda kutip pelaku dan sikap atau tutur dari jemaatnya, piye. Nah ini bahasa Jermannya keluar nih, karena kita sama GKJ. Mohon maaf Ibu Bapak. Nah, ini gimana nih? Ini sebelum saya menjurus ke yang lain lagi nih, saya masuk dulu nih ke pendetanya nih, karena tadi kan Mas Didi udah mancing saya untuk pendeta-pendeta nih, sekarang pendetanya nih. Rekonsiliasi dengan dirinya sendiri kepada jemaat. Kembali, teorinya gampang, prakteknya tidak mudah. Iya. Oke. Karena sederhananya begini, saya hanya bisa pulih kalau saya mau mengakui saya luka. Nggak dicap sebagai yang lemah kepada jemaat. Nah, itu persoalannya yang terjadi. Karena kita ingin dilihat sebagai, karena pendeta mau nggak mau disebut sebagai leader kan ya. Leader itu harus powerful, nggak punya kelemahan dan yang lain sebagainya. Ya kalau mau cari seperti itu ya jangan cari pendeta manusia, cari aja pendeta yang bukan manusia gitu kan. Karena pada dasarnya memang manusia memiliki cacat celah. Sederhananya gini deh, itu yang saya kembangkan dari dulu ya. Gini, misalnya pendeta memimpin PA, lalu ditanya dan pertanyaannya ternyata pendetanya nggak tahu. Ya kita nggak harus pura-pura tahu yang akhirnya jadi penipu. Lebih baik kita jawab, terima kasih pertanyaannya, saya belum tahu soal itu. Boleh nggak saya minta waktu untuk mencari tahu? Jadi kita kita declare bahwa ya aku bukan bukan perpustakaan berjalan, aku bukan superhuman yang tidak punya kelemahan begitu. Nah, mungkin umat juga perlu memahami seperti ini bahwa apalagi misalnya sekarang nih ya yang lagi apa ya yang lagi marak kan isu soal mental health dan yang lain sebagainya gitu kan. Ya, kita harus sadar bahwa kadang-kadang pendetanya mungkin ada pada titik-titik yang eh apa ya, titik-titik yang butuh ditolong gitu. Kalau saya merasakan ketika khotbah saya sudah mulai tidak bagus, oh berarti saya harus harus punya jeda waktu nih. Saya membayangkan begini nih, Mbak. Kalau soal healing gitu ya. Pendeta itu kan seperti sumur, sumur yang selalu ditimba airnya. Jadi tugas dari sumur itu adalah menyediakan air jernih sehingga yang menimba mendapatkan kesegaran. Nah, sekarang bayangkan kalau si sumber air tadi keruh, kita nggak bisa memberikan kejernihan, yang ada nambah penyakit. Tapi kan kita kadang-kadang enggan untuk mengaku bahwa sebentar ya, aku harus menjernihkan sumberku dulu. Nah, ini pandangannya si Henry Nouwen menolong nih. Ya, pendeta itu memang healer, tapi juga dia wounded gitu kan. Nah, sekarang jangan cuma itu diterapkan kepada pendeta. Semuanya gereja itu adalah
persekutuan wounded healer gitu kan, penyembuh yang terluka. Jadi bisa jadi dengan circle itu tadi kita bisa sama-sama saling memulihkan dan saling menyembuhkan. Dan dengan begitu sekaligus juga ada trust yang terbangun. Saya membayangkan jadi ini adalah keluarga, di mana pendeta itu adalah kepala keluarganya, tapi terkadang ada kepala keluarga yang merasa enggan untuk mengakui bahwa dia lelah, mengakui bahwa dia tidak mampu untuk mencukupi semua kebutuhan dari anggota keluarganya. Ada untuk keluarganya, gitu ya. Keengganan inilah yang akhirnya tanda kutip menggerogoti si kepala keluarganya karena takut dicap bahwa dia ya nggak bisa, kamu nggak bisa udah gitu. Akhirnya kan saya ngeri ya, semoga tidak ya Bapak Ibu di sini sebagai hamba Tuhan apa ya memiliki topeng untuk mampu menganggap dirinya kuat bahwa bisa menjadi seorang rekonsiliator, menjadi seorang pemulih bagi sesama, tetapi dirinya perlu juga dipulihkan. Nah, ini berangkat pertanyaan, maksudnya pernyataan saya ini adalah berangkat karena seringkali akhirnya gereja itu terjebak tidak hanya memikirkan kesehatan mental untuk pendetanya dan warganya, tetapi asik ngebulet sendiri di program gereja. Oke, kemarin kita baru Advent kita mikirin untuk masa raya Pasca, kemudian bulan keluarga, bulan liturgi, balik lagi ke Advent begitu terus. Tapi untuk uh, pemulihan orang-orang di dalamnya tidak diperhatikan, apalagi pendetanya, apalagi gembalanya. Nah, dari kacamata pendeta Didi, gimana? Kalau misalkan gerejanya hanya sebagai apa ya? Hanya menggerakkan programnya aja deh, mikirin oke program kita apa, berapa dananya dan sebagainya, yuk kita jalan gitu. Apakah ini yang bisa dibilang bahwa gereja itu hadir bagi dunia atau bagi Indonesia dulu tuh? Kan tadi sesuai dengan temanya ya, menjadi wajah Kristus. Apakah bisa dikatakan demikian kalau kayak gitu? Gitu, pendeta Didi. Jawabannya sederhana, ya tidak. Nah, itu ketika dikatakan ya tidak, tapi kenyataannya banyak banget justru uh, apa ya aktivis gereja terbentur dengan program-program, terbentur dengan dana. Gimana saya mau jadi apa memberi pemulih gitu, memulihkan untuk warga jemaat gitu ya. Untuk jalanin program aja susah, terbentur dana, terbentur waktu. Nah itu gimana tuh? Karena kita kebelah deh jadinya nih. Tadi bilangnya, ayo kita hadir sebagai gereja yang memulihkan karena kita adalah buah dari Kristus itu sendiri, buah dari damai dan pemulih Kristus. Tapi akhirnya justru gereja hadir untuk dirinya sendiri, mikirin program-programnya. Itu jawabannya sederhana juga. Jangan-jangan ada yang salah dengan proses berpikir program. Oke, Jadi, oke. Jadi jadi, gimana nih? Konkretnya gimana nih supaya kita bisa eh, selaras nih? program itu kan cara untuk menjawab persoalan yang terjadi. Ya. Ya, sekarang kita jujur aja nih, yang saya tahu gereja-gereja itu bikin programnya kan hanya melihat dari yang telah terjadi. Ya. Jadi tahun lalu dievaluasi bagus, oh, berarti tahun depan kita lakukan. Dan ketika kita mengusulkan satu program, end up dengan pertanyaan budgetnya berapa, lalu berantem kan soal programnya apa dan budgetnya berapa. Ya. Padahal alur berpikir yang tadi saya ceritakan sederhana sebetulnya. Kita melihat dulu realitas kita, apa sih yang dibutuhkan. Kalau kebutuhannya adalah tentang bagaimana membuat komunitas jadi pendamai, mau nggak mau, kita berpikir tindakan apa yang bisa kita buat supaya tercipta komunitas itu. Berarti kan harus ada banyak pengenalan, harus ada banyak kegiatan bersama, dan yang lain sebagainya. Jadi alurnya adalah
mulai dari mimpi kita. Aku pingin menjadi gereja pendamai. Itu mimpi besar kita. Lalu caranya bagaimana? Berarti ada tindakan-tindakan. Kalau tadi soal pendamaian ada tiga kan, knowledge, skill, dan spirituality. Nah, tiga ini yang kita ranah. Soal knowledge-nya apa nih yang perlu kita pelajari? Soal skill-nya apa nih yang perlu kita latih? Lalu spiritualitas apa yang harus dibangun? Baru kemudian kita lihat kalau ini semua sudah terjadi, dikonsepkan, lalu kira-kira siapa nanti? Manfaatnya apa? Siapa yang melakukan? Kenapa ini dilakukan? Siapa yang bertanggung jawab? Manfaatnya apa nanti? Dana itu terakhir. Nah, alur berpikirnya kan seperti itu. Kalau kita ujuk-ujuk dana, programnya apa, apalagi programnya nggak menjawab gitu kan. Ya, udah kita berjalan di tempat gitu kan. Contoh sederhananya tadi kan selalu gereja itu kan siklus kalender gerejawinya berputar. Ya udah itu aja kan. Nah, Advent, Natal, lalu Paskah, lalu apa lagi itu aja terus gitu kan. Nah, di dalam putaran itu kita pernah nggak mengevaluasi apa sih yang bertumbuh atau apa sih yang sebetulnya dibutuhkan dalam membangun kehidupan bergereja itu. Nah, kalau kita sadar itu, maka betapapun siklus itu akan berputar, tetapi dampaknya akan bisa dirasakan. Tidak sekedar, eh sorry to say, kita seperti apa hamster wheel, tahu ya hamster wheel ya. Kita lari kenceng banget, padahal sebetulnya yang di tempat aja kita nggak ngapa-ngapain. Dana kita yang muter-muter aja. Contoh misalnya lebih 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 konkret lagi nih, anggaran kita setahun sebagian besar untuk apa? Paling kan untuk selebrasi kan, selebrasi, inaugurasi, dan yang lain sebagainya. Pernah nggak kita berpikir bahwa ada sesuatu yang bisa kita kerjakan loh? Oh, kami sudah melakukan apa diakonia, tapi kan kembali kan, diakonianya hanya karitatif, walaupun itu tidak salah, ketimbang nggak ada sama sekali. Nah, jadi memang kalau mau menghadirkan wajah Kristus di, di realitas sosial yang secara spesifik tadi, eh, rekonsiliasi, ya mau nggak mau harus ada perubahan mindset. Sebetulnya perubahan mindset itu tidak cuma di soal konteks konflik dan kekerasan, anything, anything. Misalnya soal ekologi misalnya, ya udah kita berubah mindsetnya. Kalau yang biasanya nenteng botol plastik, biasakan sekarang mulai tumbler. Kan itu perubahan mindset. Memilah sampah. Jadi mulai dari perspektif dulu, baru berjalan. Kalau perspektifnya nggak diubah, mindsetnya nggak diubah, ya, ya udah. Oke, jadi emang mindsetnya dulu ya. Oke, pertanyaan terakhir sebelum kita ke sesi terakhir, Ibu Bapak terkasih. Eh, Konkretnya apa? Tindakan konkret apa yang bisa dilakukan gereja, khususnya kalau saya sebagai anggota jemaat, untuk bisa menghadirkan saya sebagai pemulih di gereja? Itu juga jawabannya sederhana. Don't Oke. have a problem. Oh. Hmm. Jadi ada sebuah kesadaran yang dibangun bahwa kehadiranku bukan mengamplify persoalan, apa mengamplify itu, bukan memperbesar persoalan, tapi sebisa mungkin kehadiranku itu menyelesaikan masalah. Kalau konflik misalnya, kehadiranku tidak menimbulkan konflik, tapi paling tidak aku berusaha, kalaupun aku nggak bisa menyelesaikan, aku nggak menjadi bagian dari konflik, atau yang kedua, aku berusaha menjadi orang-orang yang netral. Sederhana bukan? Tapi harus berjuang untuk itu.
Ya, tidak ada kepura-puraan yang pasti ya di dalamnya menjadi orang Nah, yang dalam jujur. hal ini aku setuju dengan lagunya Peter Pan. Banyak yang mana? Ah, buka dulu topengmu. Nah, itu dia, itu dia. Karena dianggap bahwa gereja itu adalah tempat di mana tanda kutip kesucian, suci karena hadirnya Allah di sana. Jadi terkadang para pelayan Tuhan, bahkan jemaatnya harus tegur sapa, penuh cinta, termasuk pendetanya, dan akhirnya menutup rapat-rapat celah rasa sakit itu, tidak berani untuk terbuka dan jujur apa adanya. Oke, rasanya sudah semakin dalam ya. Kalau nanti kita bicara seperti itu, nanti kita masuk ke konseling. Dan saya tidak mau konseling dengan Pak Didi di sini. Nanti sama-sama GKJ. Berubah jadi bukan SBSUI nanti ya. Oke, nanti sejenak bersama GKJ. Beda lagi. Oke, Ibu Bapak terkasih. Kita kasih tepuk tangan, mungkin reaction, love, ataupun tepuk tangan untuk narasumber hebat kita hari ini, Pak Pendeta Didi. Oke, terima kasih Ibu Bapak. Karena inilah karya dari Pak Didi yang mengharapkan kita semua untuk menjadi wajah Kristus. Kita diajak untuk menjadi wajah Kristus. Seperti masih dibilang, sederhana, sangat sederhana menjadi wajah Kristus. Karena kita sendiri adalah buah dari Kristus itu sendiri, Sang Pemulih. Jadi, walaupun sederhana, kita tetap bergumul dan berjuang untuk bisa mengkonkretkan, mewujud nyatakan hal itu semuanya. Baik Ibu Bapak terkasih, demikian pemaparan materi yang indah dan sangat apik dari narasumber hebat kita. Terima kasih Pak Didi dan kami dari Scripture Union Indonesia menghaturkan terima kasih banyak untuk Pendeta Didi. Jangan kapok-kapok ya Mas untuk ikut lagi sebagai Ya, narasumber di SSRI ya. Karena Ibu Bapak ini adalah perdana dari Pendeta Didi untuk bisa menjadi narasumber pas memang beliau adalah seorang rekonsiliator. Jadi cocok ya. Jadi Ibu Bapak di sini yang baru mengenal Pendeta Didi, kalau misalkan ada merasa konflik di gerejanya, memang kami masih ada gerah dan sebagainya, yuk undang beliau. Nomornya jangan pelit-pelit ya Mas, bisa dikasih di chat ya. Siapa tahu teman-teman di sini ada Pak Misael di Kupang. Halo Pak, selamat malam di sana. Halo hmm. Pak Misael, halo apa kabar? Bisa ngundang ya, atau Pak Pendeta Theo yang ada di Medan sana bisa ngundang ya. Baik, Ibu. Teman-teman semua. Iya, jadi kan Nomornya. bisa. Ya, betul Pak Misael. Undang ya ke Kupang, siapa tahu Pak Didi bisa betah di Kupang dan bisa membagikan materinya tentang pemulihan rekonsiliasi itu bagi teman-teman di sana. Terima kasih Pak Misael, terima kasih Bapak, terima Sama, Ibu. kasih Pendeta Didi dari kami sekali lagi dari Scripture Indonesia untuk menjadi narasumber yang hebat di acara Sejenak Bersama Scripture Indonesia di tema Gereja dan Isu Sosial, mencari wajah Kristus dalam diri sesama atau menjadi wajah Kristus bagi sesama. Terima kasih sekali lagi. Baik, Bu Bapak terkasih, ini ada beberapa informasi dari kami. Di bulan Februari, selama 3 pekan, dari tanggal 8, 15, dan 22, kita akan berjumpa di pelatihan baca gali Alkitab secara online melalui Zoom Meeting. Ibu Bapak bisa mendaftarkan diri melalui nomor kontak yang sudah tersedia di sana. Bahkan Ibu Bapak, karena pelatihan ini sangat-sangat berguna khususnya untuk kita sebagai hamba Tuhan dan aktivis gereja untuk kita mampu menggali dan menafsir Alkitab secara sederhana dan praktis. Dan tujuan dari kegiatan ini juga mampu untuk memberdaya jemaat kita supaya imannya semakin bertumbuh. Ya, hidupnya semakin berdampak bagi gereja dan juga bagi lingkungannya. Mari Ibu Bapak ajak rekan dan sahabat Ibu Bapak untuk mengikuti kegiatan ini untuk semakin mencintai firman Tuhan. Dan ada paket tahun baru hamba Tuhan. Ibu Bapak terkasih 500.000 per paket. Ibu Bapak menjadi hamba Tuhan untuk melayani daerah ini pasti memiliki tantangan tersendiri ya. Medan berupa gunung, hutan, sungai, laut. Dalam memberitakan Injil, memberikan kabar baik, tentu saja banyak yang harus digumulkan.
Karena itulah kami dari Scripture Indonesia mengajak Ibu Bapak berpartisipasi untuk menolong pelayanan para hamba Tuhan di daerah-daerah seperti di Gorontalo, Sumbatsel, Lampung, Kupang, dan sebagainya di seluruh Indonesia. Untuk sama-sama kita bisa bersumbangsi membantu dalam pelayanan hamba Tuhan ini. Silakan Ibu Bapak bisa menghubungi informasi dan pemesanan pada slide yang sudah tertera dan ikut kita saling melayani. Dan yang terakhir kita akan berjumpa di 2 minggu mendatang, tepatnya di hari Valentine, hari kasih sayang 14 Februari 2025 di waktu yang sama, yaitu di waktu pukul 6 sore hingga pukul 7 malam waktu Indonesia bagian Barat di acara Sejenak Bersama Scripture Indonesia bersama Bapak Dr. Engineering Ihan Martoyo. Kita akan menemukan makna cinta dan relasi yang sebenarnya dengan Allah yang nantinya kita akan kembangkan kepada sesama. Jadi apakah cinta sejati itu? Apakah cinta itu sama dengan nafsu? Dan tentu saja pasti berbeda. Karena itu kita akan mendapatkan pemahaman yang sejatinya, pemahaman yang sesungguhnya dari pemaparan narasumber hebat ini. Jangan lupa di acara Sejenak Bersama Scripture Union Indonesia 2 pekan mendatang. Itulah informasi dari kami Bu Bapak. Dan sebelum kami menutup acara ini, kami mohon kesediaan sekali lagi Pak Pendeta Didi untuk memberikan kesimpulan dari materinya yang begitu hebat dan mohon ditutup dalam doa. Silakan Pak Pendeta. Kita, diri kita, hidup kita, itu adalah buah dari tindakan Allah melalui Kristus. Gereja juga hadir, lahir karena buah tindakan Allah melalui Kristus. Jadi, yaitu DNA kita. Dan kalau kita setia dengan DNA kita, maka panggilan kita kan memang menghadirkan Kristus di dalam dan melalui hidup kita bagi orang lain. Kalau kita, hidup kita, gereja kita masih belum bisa menghadirkan Kristus, ya mari kita belajar bersama-sama untuk menghayati panggilan ini. Agar kita setia dengan DNA kita, bukan menjadi makhluk yang bermutasi, tetapi setia pada panggilan. Tidak mudah memang, tetapi itu bisa kita lakukan karena Allah sudah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kita. Itu pesan Paulus pada orang-orang Korintus dan juga pesan yang disampaikan bagi kita semua. Karena kita sudah didamaikan, maka kita dipanggil menjadi pendamai. Mulailah dengan hal sederhana, berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan masa lalu, lalu belajar untuk jujur pada diri sendiri. Terima kasih, semoga materi yang saya sampaikan membuat bingung. Saya tidak berharap saudara-saudara puas, karena kalau saudara-saudara puas berarti tidak saudara-saudara berhenti belajar tentang topik ini. Dan kiranya kebingungan itu akan terus Tuhan beri ruang supaya kita terus bertumbuh dan menghayati panggilan menjadi peacemaker kita. Kami bersyukur Tuhan atas kesempatan belajar bagi kami. Memang tidak mudah untuk menghayati kembali hakikat diri kami, bahwa kami adalah buah dari tindakan penyelamatan Allah. Kiranya apa yang kami ingat saat ini menolong kami untuk terus bertumbuh dan menghayati panggilan kami, bahwa kami pun adalah orang-orang yang Kau pilih untuk menjadi pendamai. Berkati kami agar kami bisa melakukan panggilan mulia ini. Tolong kami agar kami terus memiliki rasa haus untuk belajar mendalami panggilan ini. Dan kiranya di dalam dan melalui hidup kami, Kristus hadir menyapa orang-orang di sekeliling kami. Kami mengakhiri percakapan dan pembelajaran kami dengan terus berharap Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya di dalam nama Yesus Kristus,
Amin.